Seorang wanita yang bernama Amber melihat rumah di tempat terpencil yang akan dibelinya. Tiba-tiba, Amber terkejut oleh kedatangan Cynthia, yaitu agen perumahannya. Cynthia pun membawa Amber melihat-lihat ke dalam, dan di sana juga terdapat piano tua. Amber menyukai rumah tersebut, namun dia membutuhkan tukang untuk cat rumah. Amber langsung tinggal di rumah itu. Terlihat dia sedang berlatih piano, lalu mendengar suara aneh di lantai 2. Amber pun mengeceknya. Ternyata itu adalah Jim, tukang yang dia minta. Mereka pun mengobrol sebentar. Jim bertanya, mengapa Amber pindah dari kota ke tempat terpencil ini. Amber pun mengatakan sunyi dan kesendirian dibutuhkan untuk pekerjaan Amber sebagai pemusik. Kemudian Amber pun pergi. Saat kembali ke ruangan piano, Amber melihat ada kertas di lantai, dan menutup pintu luar yang terbuka. Kemudian Amber berjalan di kebun belakang rumah. Di sana Amber mendengar suara sesuatu. Amber pergi memeriksanya, namun tak ada apapun. Kembali ke dalam rumah, Amber menceritakan kejadian yang dialami pada Jim. Jim mengatakan mungkin itu hanya halusinasi. Amber pun mengatakan bagaimana jika ada orang yang tinggal di sini, penghuni liar atau mungkin anak-anak berkemah. Jim pun mengatakan besok akan memeriksanya. Lalu Jim pamit pergi, namun Amber menawarkan tinggal untuk makan malam. Sayangnya Jim menolak, karena harus pergi ke kota untuk ambil barang. Amber mengatakan tidak apa, mungkin lain kali. Malam harinya, pukul 3:14, Amber terbangun, kemudian bermimpi bertemu Mark, mantan kekasihnya. Amber terkejut, kemudian Mark menghakimi Amber atas hubungan mereka yang lebih mementingkan musik. Mereka bersitegang, lalu Mark menggorok lehernya. Belum jadi, Amber pun terbangun. Waktu lagi mandi, Amber memegang luka di perutnya, yang ternyata itu dilakukan oleh Mark. Setelah selesai mandi, Amber kembali bermain piano. Mendengar pintu terbuka, Amber pergi menutupnya. Saat melihat keluar, ada seorang gadis kecil. Lalu Jim datang. Amber meminta Jim untuk melihatnya juga, namun waktu Jim melihat tidak ada apa-apa, Amber pun hanya tersenyum aneh. Amber kembali bermain piano dan menulis simfoninya. Mulai pusing, Amber mencari inspirasi dengan menghidupkan radio, coba kembali membaca simfoni yang sudah ditulis, namun tiba-tiba siaran radio berganti sendiri. Amber mendekatinya lalu Amber pergi mengecek keluar. Saat akan kembali masuk, pintunya tertutup sendiri. Amber memanggil Jim, memeriksanya bersama namun tidak menemukan apa-apa, dan mengatakan mungkin tamunya hanya seekor kucing. Lalu Amber mengantar Jim keluar. Jim mengatakan mungkin dia harus menginap, namun Amber mengatakan tidak apa-apa dia sendiri. Jim pun mengatakan dia menyukai Amber, lalu pergi. Amber pergi tidur. Pukul 3:14, Amber kembali terbangun, pergi keluar ke ruangan piano, melihat seorang wanita memainkannya. Pada saat itu Amber sedang tidur digerayangi oleh jin. Saat terbangun, Amber sudah di atas sofa dengan pakaian sedikit terbuka. Lalu Amber pergi mandi dan terbayang kejadian semalam. Setelah selesai, Amber ke ruangan piano dan kembali melihat catatan musik di lantai. Amber coba menguping ada apa di bawah lantai, namun Jim mengatakan bisa jadi pemanasnya karena Amber baru selesai mandi. Amber pun bingung dan berharap itu bukan tikus. Amber pergi ke ruangan bawah tanah. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba pintunya terkunci sendiri. Amber pun coba membukanya dan tidak bisa. Lalu Amber melihat ke jendela dan burung gagak menabrak jendela itu membuat Amber kaget. Kemudian pintunya kembali terbuka. Di dalam rumah, Amber menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Jim. Jim pun bingung. Lalu Amber mengatakan Jim pernah bertanya mengapa dia pindah ke sini. Apa tak ada orang yang merindukannya? Namanya Mark. Amber sangat mencintainya. Dia seorang pecandu, dan pernah hampir mewafatkan Amber. Amber pun terlihat sangat sedih. Lalu Amber mengatakan rumah ini berhantu, dan dia menulis simfoni ini dan juga mengubah siaran radio. Jim menjawab apa kau pernah melihatnya? Amber pun mengatakan dia mendatangiku.
namun ku tak tahu apa yang dia inginkan. Amber pergi ke tempat pemilik rumah yang sebelumnya, itu adalah Nyonya Murphy, namun dia sakit jiwa. Perawatnya pun datang dan tidak mengizinkan Amber berbicara dengan Murphy. Amber pun pergi. Di tengah jalan, radio mobilnya berputar sendiri. Amber yang takut keluar dari mobil, dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh Cynthia yang tepat di belakang mobilnya. Lalu mereka mengobrol sebentar tentang Murphy, dan Amber memutuskan menceritakan apa yang dialami pada Cynthia. Namun Cynthia mengatakan hantu itu tidak ada. Di rumah tua besar dalam kesendirian itu meningkatkan imajinasi. Lalu Cynthia merekomendasikan seseorang untuk ditemui. Amber pergi menemui Lauren. Lauren menceritakan Murphy belum pernah menikah, namun dia dirawat oleh seseorang bernama Arthur. Namun kejadian itu menimbulkan gosip di masyarakat, membuat Arthur dan Murphy dikucilkan. Saat Amber di rumah, sedang bermain piano, Jim mengajaknya makan malam. Namun Amber menolak. Jim yang sudah tidak tahan mendekati Amber untuk menciumnya. Lalu Amber menyudahinya dan menyuruh Jim pergi. Amber memecatnya. Di malam hari pukul 3:14, pintu kamar terbuka sendiri, membuat Amber terbangun lalu melihat gadis kecil berjalan ke arahnya. Semakin mendekat, membuat Amber kaget dan pintu kembali tertutup. Esok paginya Lauren datang. Dia melihat piano, mengatakan Murphy dulunya suka bermain piano, lalu bercerita sedikit tentang masa lalu. Kemudian Amber memperlihatkan tali bekas gantung diri. Lauren pun mengatakan ini kota tua, banyak sejarah di sini dan tidak semuanya baik, dan Lauren ingin segera memulai pengusiran setan di rumah itu, dan setelah itu Lauren pun pergi. Amber melihat piano, dan tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Amber pun keluar pergi ke kebun. Di sana dia bertemu seorang wanita. Wanita itu jatuh ke tanah dan bersedih. Saat didekati Amber, dia tertawa membuat Amber berteriak. Saat terbangun, Amber sudah di atas kasur dengan Jim juga di sana. Amber bertanya mengapa Jim di sini. Jim mengatakan dia mengambil peralatannya. Mendengar teriakan dan menemukan Amber telah pingsan, Amber pun hanya terdiam, lalu mengusir Jim. Jim pun kecewa. Amber marah dan berbalik badan, lalu Jim pun pergi. Esok harinya, saat Amber bermain piano dia kembali digerayangi oleh jin, namun ternyata itu hanya mimpi. Pukul 3:14 dia kembali terbangun. Saat siangnya, Amber pergi keluar dan menemukan kucing mati di depan pintu. Amber takut kemudian pergi ke ruangan piano. Melihat pianonya sudah rusak, Amber pun menangisinya. Amber pergi berlari ke tempat Lauren, namun yang dia lihat itu adalah Mark. Dia berteriak dan kembali berlari. Di tengah jalan hampir tertabrak mobil, yang di dalam mobil mirip dengannya. Amber kembali pergi menemui Cynthia, namun dia menemukan Cynthia sedang asik-asik dengan Lauren di rumahnya. Amber pun kembali pergi ke rumah Murphy, melihat Murphy sedang disiksa, ingin membantu namun Murphy mengatakan, bukan urusanmu. Di akhir film, di sebuah rumah sakit jiwa, Jim bernama Dr. Fatman, di sana Lauren, Cynthia, Murphy, Amber adalah pasiennya, dan ternyata cerita film ini berasal dari pikiran Amber yang sakit jiwa.